Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal-usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Di dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, "Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya?" Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan, kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur. Hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat, semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Sering kan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Saudara, dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat. Tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu, akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka. Bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan, Turn your eyes upon Jesus. Amen. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal, ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan. Dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa yang terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin.
Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Membawa kami sampai pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimulah hormat, bagimulah pujian, bagimulah segala sembah Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sungguh baik Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan
kami memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Bapa kami yang baik, Kau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Kau Yesus, di atas segalanya. Engkau yang menetap Tuhan, nama Yesus Tuhan. Kuduslah nama-Mu Yesus. Sungguh kami memuji-Mu, sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus, nama yang besar, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat di bumi seperti di surga. Kau Yesus Tuhan. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, magnificat jiwa. Lord Jesus, Lord Jesus. This is my song, my Savior God to thee. How great you are, how great thou art. Amen. How great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou Sungguh besar Kau Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu.
Terima kasih buat kasih-Mu Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tidak melepaskan Bapa. Kau yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing to you, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Yes, Lord, yes, Lord. Oke, shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita masih bicara di judul tema kita di Suffering for the King. Nah, kalau kita dari minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang penderitaan. Nah, pagi hari ini, hari inilah tepatnya ya, karena saudara bisa dimanapun kapanpun saudara dengar khotbah ini, kita mau belajar sama-sama satu judul. Saya mau share itu saudara ya, menghadapi penderitaan, bagaimana caranya saudara ya. Bukan suatu rumus ya saudara ya, tapi ini sharing dari kehidupan saya. Oke, kita mulai saudara. Kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu buat kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan, anak-anak Tuhan, semuanya Tuhan kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memelihara sempurna Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan.
Kami mau buka hati kami siapkan hati kami, tanah kami yang terbaik Tuhan. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya semua yang hamba-Mu ucapkan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kita sama-sama katakan amin. Oke, kita mulai saudara, menghadapi penderitaan. Saya cuma mau share aja gitu ya. Sedikit mengulang tentang penderitaan saudara ya. Minggu lalu ini slide-nya Kak Yanti. Ayatnya kita udah baca ini saya ulang aja ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, itu saudara ya, ayatnya yang pertama kali ya, yang kita kayaknya sepanjang bulan ini ya ayat ini kita sering dengar. Berikutnya di minggu lalu juga Kak Yanti ngajar di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, catat ya saudara, garis bawahi, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berikutnya di ayat 20 bilang, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Pasti enggak ya, saudara ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, gitu ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil di Filipi 1 ayat 9, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga ngikuti semua jejak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Termasuk apa? Penderitaannya gitu. Dan di situ bilang, kalau kamu menderita, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah gitu ya, saudara ya. Jadi adalah baik gitu kalau kita mengalami penderitaan gitu ya. Jangan curiga dulu saudara ya. Bapak ini kayaknya agak aneh gitu kan. Orang-orang kalau dengar penderitaan yang mana ada yang mau gitu. Ngerti lah saudara ya, saya juga nggak mau. Penderitaan, kata penderitaan sendiri ya kalau bisa ya kita lewat-lewatilah gitu. Kita ambil bahagia-bahagianya aja, senang-senangnya aja. Kan di medsos jadi kan banyak tuh yang bilang, bahagia itu sederhana gitu kan. Bahagia itu sederhana, cuman ada kasih makanan gitu kan. Nah, itu sudah bahagia gitu kan. Itu kita bisa lihat dari situ bahwa orang-orang ya sebenarnya ya nggak semua ya nggak mau lah gitu kan, dibilang ayo penderita gitu, tanyain deh satu-satu gitu, kamu mau menderita nggak, atau kalau lagi nonton khotbah ini tanya deh sebelahnya, kalau ada orang di sebelahnya, kamu mau nggak menderita gitu kan. Tapi ternyata saudara itu adalah sesuatu yang baik, bahkan di situ disebutkan adalah kasih karunia pada Allah kalau kita itu menderita apa, penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung gitu saudara ya. Ya puji Tuhan aja kalau saudara sedang mengalami penderitaan, saudara lagi alami pergumulan pagi hari ini, penderitaan apa aja saudara ya, banyak penderitaannya. Mau sebutin? Saudara sebutin aja sendiri penderitaan apa yang sedang saudara jalanin hari ini gitu ya saudara ya. Kita masuk deh gitu ya. Saya mau ajak saudara, ada satu pasal, hari ini kita baca Alkitab satu pasal gitu ya. Jadi kalau saudara belum baca Alkitab, tetap harus baca Alkitab gitu ya. Yang ini saya mau ajak satu pasal di Mazmur 73. Ini Mazmur yang cukup dikenal gitu ya, cukup well known di kalangan kita lah orang Kristen gitu ya. Nanti di sini kalau saudara pernah dengar ada lagu Selain Kau Tiada Yang Lain, ya itu ambilnya dari Mazmur 73 ini gitu ya. Yang Mazmur 73 ini dimulai dari kalimat ini saudara ya. Pemazmur bilang, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ini pemazmur memulainya dengan ini. Jadi dia secara sadar bahwa dia mau ungkapkan gitu ya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, termasuk juga bagi dia gitu ya, bagi pemazmur. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya gitu ya. Langsung aja lanjut gitu ya. Tapi nggak lama setelah dia ngomong gitu saudara, di ayat 2 ini baru ayat yang tadi dia bilang sesungguhnya Allah itu baik gitu ya. Di ayat 2 dia langsung bilang gini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
Kenapa ya? Gitu. Ternyata di ayat 3 mulai gini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, sedikit ya saudara ya. Posisi ini kalau kita memposisikan diri kita seperti pemazmur, itu orang-orang yang sedang mengalami penderitaan itu kebanyakan posisinya seperti pemazmur ini saudara ya. Itu seperti orang yang gini, dia lagi menderita, lagi bergumul. Orang yang lagi menderita, bergumul, itu kecenderungannya dia akan ngelihat, dia akan cemburu, iri hati ngelihat orang lain yang hidupnya kok enak-enak gitu, kok enak-enak gitu. Karena dia sedang dalam penderitaan. Wajar, saudara, wajar. Bukan wajar sih, manusiawi lah gitu ya, karena kita ini masih manusia. Ya kalau kita lagi menderita, lagi bergumul, lagi ada di dalam posisi terbawah gitu di kehidupan gitu ya. Kecenderungannya kita akan melihatnya kan ke atas gitu. Wih, kok enak-enak betul gitu ya. Enak-enak betul tuh orang-orang di luar sana gitu ya dan sebagainya. Apalagi saudara ya. Nah, ini kita lanjut ya di ayat yang berikutnya. Ayat 4 sampai 8 terus ayat sampai ayat 12 sampai ayat 16 itu menggambarkan kekecewaan dia. Jadi menggambarkan penderitaan dia yang dia pemazmur ini lagi dalam penderitaan, terus dia lihat keluar gitu. Jadi istilahnya dia kok iri, dia iri gitu, cemburu sama orang-orang di luar sana. Kita baca aja ya, kita baca. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini kan orang iri kalau begini kan, orang iri, sirik tanda tak mampu gitu katanya orang itu ya. Jadi dia ngelihat gitu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, ya, dengan asumsi-asumsi yang kebanyakan yang nggak benar gitu ya. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Lanjut aja langsung. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik yang menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini hati-hati ya, kita ini dia sedang, ya kalau tadi dia lihat orang luar terus dia mengeluh gitu, dia curhat. Yang ini dia lagi seperti ya mengeluh juga, tapi dari dirinya dia, dari diri pemazmur. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dari ayat-ayat ini, dari ayat 4 tadi saudara, sampai ayat yang ke-16, itu kita, kalau kita mau posisikan diri kita seperti pemazmur, kita bisa lihat lah saudara ya, kalau saudara sedang mengalami penderitaan hari-hari ini, mengalami pergumulan, bahkan sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang justru karena saudara melakukan kebenaran, atau saudara seperti yang ayat di 1 Petrus tadi, saudara melakukan hal yang benar tapi dilihat orang salah gitu. Jadi penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Nah, kalau saudara sedang mengalami hal itu, kalau saudara melihat kembali ke memposisikan diri seperti pemazmur, seringkali kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, saudara ya. Jadi kita ngelihat orang lain kok enak ya, orang lain di luar sana kok enak, mereka yang berbuat dosa seenaknya, berkata-kata seenaknya aja gitu, menyakiti orang lain gitu dan sebagainya. Mereka kok hidupnya baik-baik aja. Mereka kok hidupnya seperti dalam berkat gitu ya, seperti ya pokoknya enak lah saudara ya gitu ya. Nah, hal ini seringkali dialami gitu ya saudara ya. Saya juga gitu, saya pun
pernah mengalami dan mungkin ya sering juga ngalamin gitu ya. Kalau kita lagi dalam kesulitan, pergumulan, lagi usaha, lagi ada masalah gitu ya di kerjaan, kecenderungannya adalah kita bersungut-sungut. Nah gitu, bahkan kita lebih mudah ngelihat orang lain, wah kok enak banget gitu. Saya pernah di pekerjaan itu ya, saya kan usaha sendiri, masukin penawaran. Saya tahu kan pasti ada kompetitornya, pasti ada lawannya. Sudah agak lama, tanya dong gitu kan, masuk nggak penawaran kami gitu kan, bisa dapat nggak nih PO-nya gitu ya. Ternyata yang usernya yang ngomong, bukan buyer. Jadi usernya ngomong, Pak Daniel kalah nih katanya gitu, kok tumben bisa kalah gitu kan, dia bilang gitu. Kok tumben bisa kalah, memang biasanya saya menang gitu ya. Saya menang karena biasanya saya tahu kalau masuk situ nggak bisa kasih harga mahal gitu. Dan kali itu dengan angka yang seperti itu masih bisa kalah. Agak jengkel gitu saudara ya. Saya agak jengkel karena sudah tak kurang-kurangi sampai mentok-mentok di bawah, sampai untungnya tipis banget gitu ya. Kok masih bisa kalah gitu kan? Bingung saya gitu. Jadi istilahnya agak iri hati gitu sama yang dapat PO gitu kan. Sampai saya bertindak waktu itu. Saya reaktif. Saya tanya sama saya tanya sama user, karena saya nggak bisa tanya sama yang buyer yang buka PO, pasti nggak dikasih tahu gitu kan. Saya tanya sama yang user, kok bisa Bapak pegang PO-nya? Ini harusnya tidak, ini reaktif gitu ya. Saya salah gitu kan. Saya tanya, kok bisa ya Pak menang kan? Kok dia bisa menang gitu kan? Samakah sama saya barang-barangnya? Saya tanya detail. Samakah barang-barangnya gitu kan? Kak, itemnya gitu. Terus dia sebut satu item gitu kan. Loh, punya saya bukan itu Pak gitu. Langsung tak bilangin, karena hati saya lagi panas, lagi iri hati karena nggak dapat gitu kan, nggak dapat. Akhirnya saya bilangin, Pak itu kayaknya Bapak lagi dibohongin gitu ya saudara ya. Ini posisinya seperti itu gitu saudara. Tapi di situ dia bagusnya, kalau minggu lalu kayak kita kan belajar tentang 3 teladan Yesus. Yang pertama taat, yang kedua bersukacita, bergembira, yang ketiga tidak membalas. Nah, yang ketiga ini saya nggak lakukan saudara ya. Walaupun saya tidak membalas juga, ya nggak sampai batalin PO lah gitu. Kita nggak bisa lah gitu kan kalau udah di luar. Orang kita mainnya ya fair-fair aja kok. Ya kalau kalah ya sudah gitu sebenarnya gitu. Cuman saya penasaran aja kenapa bisa kalah. Ternyata ya itu saudara ya, ternyata ada sesuatu gitu ya. Nah, kebanyakan orang yang lagi dalam pergumulan, penderitaan tuh ya seperti itu gitu ya. Ngelihat orang lain itu seringkali hidupnya kok enak, hidupnya kok nggak jaga hidup, tapi kok bisa bisa menikmati semua kegelimangan harta dan sebagainya misalnya gitu ya. Itu kalau kita mari kita posisikan coba seperti pemazmur gitu ya, supaya nanti kita bisa melangkah maju seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Ini dia, saya mau masuk di sini. Gimana cara kita menghadapi penderitaan? Ya, gimana caranya kita menghadapi penderitaan? Kalau saudara sedang mengalami penderitaan dan saudara lihat pemazmur tadi, oh iya ya, saya sedang mengalami seperti itu. Nah ini ayo gitu. Saya mau share aja gitu. Titik baliknya ada di sini saudara ya. Pemazmur itu dari ayat 1 sampai di bawah itu, titik baliknya dia di sini. Dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan mereka. Nah, saudara lihat ya. Saudara lihat, kenapa ini dibilang titik balik? Kalau saudara lihat dari ayat 2 sampai ayat 16 tadi, itu kan seperti dia jengkel, dia tumpahkan ke ketidaksenangannya dia gitu loh. Kok ini kecemburuannya dia ucapkan gitu ya. Karena dia lagi dalam pergumulan, lagi dalam penderitaan, saudara ya. Sampai di titik ini dia bilang gini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini loh saudara, ini kuncinya ternyata gimana kita bisa menghadapi penderitaan dan tetap kuat gitu ya. Kalau kita belajar dari pemazmur ya, dan memperhatikan kesudahan mereka. Lanjut ya, ini yang pertama saudara, yang kita dapat kalau kita masuk ke dalam tempat kudus Allah itu apa saudara? Kita dapat itu loh saudara, God's perspective. Apa itu? Sudut pandang Tuhan gitu ya. Sudut pandang Tuhan itu seperti gini. Kalau tadi ini
ini misalnya titik netral gitu ya. Kalau posisi tadi ayat 2 sampai ayat 16 tadi, pemazmur lagi ngelihat dari bawah, dia lihat ke atas nih, dia lagi terpuruk nih, dia lagi di dalam lumpur, kubangan, sebagainya, dia lihat ke atas. Kok orang-orang di jalan di atas enak, nggak ada yang nolongin saya ini gitu kan. Misalnya terus itu orang-orang jahat, itu saya tahu itu jahat, kok dia bisa enak-enak jalan di atas gitu dan sebagainya gitu ya. Tapi waktu kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, kita akan mendapat ini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, posisi ini adalah posisi di atas gini. Nah, gitu saudara, itu menangnya. Sama kayak anak kecil, saya punya anak kecil masih umur 6, mau 7 dia. Kan masih kecil saudara. Kalau di keramaian, yang dilihat si Noni, anak saya itu, dia akan melihat celana-celana orang aja saudara. Ribet, crowded gitu. Kenapa? Makanya kebanyakan anak-anak kecil kalau begitu yang tidak suka keramaian, kebanyakan nangis karena dia lihatnya crowded, dia nggak bisa lihat kemana-mana gitu ya, nggak bisa lihat kemana-mana. Nah, dapat perspektif God perspektif ini, saya analogi seperti ini. Begitu dia gitu, saya angkat dia setinggi saya gitu. Bahkan kalau kita gendong biasanya kepalanya akan lebih tinggi dari kita kan gitu. Nah, begitu digendong, dia akan lihat atas. Nah, dia langsung tenang deh gitu ya. Dia langsung tenang, itu anak kecil. Sama seperti itu, kalau kita ada di dalam tempat kudus Tuhan, sudut pandang kita akan berbeda gitu. Sudut pandang kita melihat penderitaan itu akan berbeda, saudara. Kita akan melihat dari atas, dari dari Tuhan melihat gitu. Tuhan ngelihat dari atas nih, istilahnya kalau orang bahasa Inggrisnya biar keren ya, see the big picture, saudara ya. Lihat gambaran besarnya gitu. Kalau orang mau bangun itu arsitek sama itu menggambar gitu ya. Menggambar, terus sipilnya juga dia gambar. Nah, dia lihat gambaran. Nah, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kalau tukang, itu dia nggak lihat gambar. Yang dia lihat adalah yang di depannya aja. Sulit gitu. Karena dia nggak lihat nanti jadinya seperti apa, dia tidak melihat. Kalau arsitek, walaupun sesulit apapun, dia maju terus karena dia sudah lihat big picture-nya itu saudara ya, big picture-nya. Nah, lihatlah penderitaan dari sudut pandang Tuhan, saudara pasti bertahan. Lebih lagi saudara pasti menang gitu ya. Ada amin saudara ya, amin saudara ya. Kita ucapkan amin dulu, amin gitu ya. Oke, kita lanjut ya, masih di Mazmur 73 ini. Ini saya senang banget ini pasal ini saudara ya. Ini seperti paket lengkap. Paket lengkap menggambarkan penderitaan orang yang ada dalam penderitaan sampai dia mengalami titik balik, dan sepertinya dia ini langsung seperti dibalik gitu saudara ya. Dia tadinya di bawah langsung di atas. Ayat 18 bilang gini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Nah, ini dia udah lihat saudara ya. Dia udah lihat orang-orang yang dia tadi lihat sepertinya kok enak-enak gitu ya, orang-orang yang misal menganiaya dia gitu ya, memfitnah dan sebagainya. Dan sekarang orang-orang itu masih dalam hidup yang enak gitu ya. Dia sekarang ngelihat, pemazmur ngelihat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina gitu ya. Jadi seperti mimpi. Jadi waktu bangun tahu udah beres semua. Orang-orang yang tadi itu udah hancur gitu ya. Nah, 3 sikap yang benar yang dimiliki oleh pemazmur saudara. Apa aja? Minggu lalu kita udah belajar dari Yesus nih. Nah, ini 3 sikap yang benar ini ini dari pemazmur gitu ya. Kalau ingat ya, minggu lalu kita belajar dari Yesus apa? 3 teladan Yesus. Yang pertama itu taat, yang kedua bersukacita, bergembira, yang ketiga itu tidak membalas. Nah, 3 sikap yang benar kalau dari pemazmur ini bilangnya gimana? Yang pertama, Mazmur 73 ayat 23, 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yang pertama saudara adalah mari kita meyakini penyertaan Tuhan itu sempurna. Tetaplah di dekat Yesus gitu. Tetaplah di dekat Tuhan. Itu penyertaan sempurna tuh. Kalau kita di dekat Tuhan,
di situ bilang, engkau memegang tangan kananku, dipegang. Nah, digandeng kita saudara ya. Kita lewati penderitaan kalau digandeng gimana saudara? Enak kan dituntun. Sama kalau kita anak kecil, kalau lagi lewat jalan-jalan yang bumpy gitu lah, jalan rusak, gandeng. Nah, atau mau nyebrang jalan yang berbahaya, kita akan gandeng anak kita kan, kita akan gandeng. Begitu kita gandeng, anak kita aman. Betul apa betul? Betul ya, karena nggak ada pilihan lain kan. Nah itu saudara ya. Terus dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Waktu melewati penderitaan, saudara tetap dekat Tuhan, saudara dipegang sama Tuhan, saudara dapat nasihat. Ini loh, kamu mesti begini, mesti begini, mesti begini, lakukan ini, lakukan itu. Enak kan? Hidup itu indah kan saudara ya? Sangat indah gitu. Kalau kita nurut sama Tuhan, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, enak saudara ya. Itu yang pertama, jadi meyakini penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara sadari dulu bahwa Tuhan itu ada sama kita, gitu ya. Ini sebenarnya ya saudara tinggal menyadari apa enggak gitu. Karena sebenarnya begitu saudara udah percaya Tuhan Yesus ada kok sama saudara. Tinggal saudaranya aja kan, yakin apa enggak Tuhan menyertai saudara gitu ya. Mari kita pagi hari ini kita diingat ini, yakinilah gitu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang kedua, ayat 25-26. Di Mazmur 73 juga. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang dijadikan lagu itu. Sekalipun dagingku dan hatiku gitu ya. Nyanyi aja sendiri saya kurang bagus kalau nyanyi. Apa ini? Menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Jadi jangan ada Tuhan lain yang jadi Tuhan saudara gitu. Ya Tuhan aja sudah gitu. Jangan ada pegangan lain gitu saudara ya. Mau pegangan apa? Mungkin saya cerita sedikit. Saya ini lagi ini beberapa minggu ini saya lagi dalam lagi nggak enak gitu ya. Mulai dari 2-3 minggu lalu kami sekeluarga itu sakit gitu ya. Sakit sekeluargaan. Jadi mulai dari anak yang nomor 1, nomor 2. Habis itu ketularan maminya, istri saya gitu ya. Maminya anak-anak. Habis itu anak saya yang ketiga paling kecil. Yang nomor 1, nomor 2 udah sembuh. Mamanya sudah mulai sembuh. Saya toilet saudara ya. Waduh, nggak enak banget. 2 minggu itu kami rasanya nggak enak. Ya sakit lah, nggak enak lah ya. Sakit nggak enak pasti. Anak saya yang kedua disuruh sama sekolah antigen, tolong antigen. Tahu nggak saudara? Positif, gitu ya. Karena udah periksa ya sudahlah gitu ya. Dan karena gejalanya sama, kami langsung udah pokoknya anggap aja kita ini semua kena sama sakitnya gitu ya. Jadi kita nggak usah keluar-keluar, udah makan udah di rumah aja, nggak pergi-pergi. Dan memang semua pada nggak masuk sekolah kan, nggak masuk sekolah. Saya juga kerja ya dari rumah aja gitu ya. Karyawan datang di luar aja, saya kasih arahan terus pergi. Nah gitu, udah gitu aja, nggak enak. Belum selesai saudara ya, belum selesai itu saudara ya. Di usaha kerjaan ada masalah juga ternyata saudara ya, nggak bisa buka invoice gitu ya sama instansi tertentu lah gitu ya. Ada masalah ini saudara, saya bingung karena gini kondisinya adalah lewatnya cuma bisa satu pintu itu gitu ya, dan mau nyogok enggak deng gitu ya, janganlah gitu ya. Tapi terpikirnya bukan nyogok, karena saya langsung telepon ke orang yang bantu nguruskan ini. Saya telepon, jangan ada nawarin ya, kata saya nggak mau, aku bilang gitu. Saya nggak mau, kalaupun itu jalan keluar saya tidak mau gitu ya. Udah ikutin aja gitu ya. Jadi ikutin. Tapi kok kayaknya nggak ada tanda-tanda bisa keluar ya dari masalah ini gitu. Saya bingung. Suruh bayar gitu. Suruh bayar. Saya nggak ada uang segitu gitu kan. Harus selesaikan dulu. Nggak ada gitu. Gimana caranya? Saya terpikir ada teman saya dulu satu SD
sampai SMA itu satu sekolah gitu, dan sekarang kerjanya di instansi itu, saudara ya. Saya sempat WA sama dia. Saya tahu, tapi dia bukan yang ngurusin bagian ini. Tapi saya WA. Maksud saya, kalau itu kan satu kantor. Kalau dia bisa ngomongin lah orang ini gitu, tolongin ini gitu. Gitu saudara ya. Salah juga. Tapi saya sempat nanya, dia lagi di luar kota. Terus saya minta telepon, habis itu dia nggak jawab. Udah, saya anggap itu udahlah, berarti udah harusnya nggak berharap sama manusia gitu. Nah ini saudara ya, jangan berharap sama yang lain selain sama Tuhan. Akhirnya nggak bisa apa-apa lagi kan saudara ya. Ya doalah gitu ya. Kalau memang harus bayar ya berarti Tuhan kasih apa yang harus saya bayar bagaimana gitu. Hari ini udah selesai, puji Tuhan saudara. Baru kemarin itu saudara dapat jalan keluarnya. Memang harus bayar, tapi kami dimampukan gitu untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi jangan ada yang lain saudara ya. Jadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Yang ketiga, yang terakhir, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mengubah penilaian kita tentang apa yang baik. Jadi, ayo saudara ya, kalau kita dekat Tuhan, itu berarti kita tadi kan dapat God's perspektif, sudut pandang Tuhan. Termasuk juga mengubah penilaian kita tentang apa yang baik. Gitu. Ini maksudnya gimana? Ya itu tadi di ayatnya dibilang. Sebab sesungguhnya kalau orang yang jauh itu, orang yang jauh daripadamu itu pasti akan binasa. Maksudnya gini, Mbak. Tadi kalau kita balik ke ayat yang awal-awal, dia kan pemazmur dia lagi ngelihat kan, orang yang kelihatannya hidupnya enak, belum tentu itu diberkatin, saudara ya. Belum tentu itu diberkatin. Kalau dia melakukan kejahatan dan dia tetap menikmati kehidupan enak, belum tentu, itu bukan berkat, saudara. Itu bukan berkat. Mungkin kita lihatnya seperti kok hidupnya enak, korupsi kok bisa hidupnya enak dan sebagainya gitu. Usaha curang, maksudnya dapetin proyek pakai under table dan sebagainya, kok bisa hidupnya terus enak? Ntar, saudara jangan lihat dari bawah. Makanya saudara dekat sama Tuhan terus, saudara lihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan mengubah penilaian kita tentang apa yang baik. Apa yang kita sebut orang diberkatin, kita akan lebih mengerti gitu. Kita akan lebih bisa mengerti gitu. Orang yang bergelimangan harta, belum tentu saudara dia hidup dalam berkat gitu. Ya mungkin kelihatannya aja hidup enak. Coba lihat aslinya gitu kan. Kalau sekarang apalagi, kita ngelihat orang hidup enak dari mana? Dari medsos. Orang loh kalau medsos itu cuman sesekali, momen sekali dia pergi, sudah bertahun-tahun dia tunggu nggak liburan, dia pergi sekali liburan, misalnya pergi Bali dan sebagainya. Dia foto-foto, saudara lihat, wih enak bener hidupnya gitu kan, bisa jalan-jalan, bisa foto-foto di pemandangan yang indah. Saudara nggak lihat kan, dia berapa tahun dia nggak pergi, nah gitu, dia berapa tahun dia ngumpulin itu gitu dan sebagainya gitu ya. Itu jadi itu yang ketiga. Jadi sikap kita yang ketiga, mengubah penilaian kita tentang apa yang baik. Kalau saudara lakukan tiga ini, saya percaya saudara bisa lewati semua, saudara bisa hadapi semua penderitaan yang saudara alamin. Penderitaan yang tidak harus saudara tanggung gitu ya. Itu saudara bisa alamin. Apalagi penderitaan yang memang itu didikan Tuhan, yang memang karena kelalaian kita, yang memang kita harus hadapi gitu saudara ya. Saudara pasti bisa hadapi semuanya gitu. Ya ikutin aja apa yang Tuhan mau gitu saudara ya. Terakhir, ayat terakhir, tetapi aku suka dekat Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya apa saudara? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi di balik semuanya itu, saudara menang lewat penderitaan, saudara menang lewat pergumulan, saudara sembuh dari sakit gitu ya, saudara bebas dari hutang gitu ya, atau misalnya saudara difitnah orang terus ternyata dibalik kebenarannya dimunculkan gitu. Nah tujuannya apa semua saudara ya? Tujuannya semua itu apa saudara? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya gitu. Tetap aja Tuhan yang dimuliakan gitu kan. Seperti kita diajarin sama Pak Gembala kita, Kak Herol, itu sering ingatkan kita gitu ya. Tujuannya apa? Kamu sembuh, kamu diberkatin, bebas utang dan sebagainya. Tujuannya apa? Itu aja? Pertolongan Tuhan itu aja? Enggak. Supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ayo saudara ya. Ini gimana caranya kita bisa menceritakan segala pekerjaannya? Kalau ini
saya lakukan di komsel saya gitu ya. Saya bilang sama teman-teman komsel. Biasanya karena komsel itu kan komsel kami nggak terlalu banyak. Jadi kalau sharing, yang mimpin sharing selalu saya gitu. Waktu saya dapat ini, rema ini, saya bilang gini, udah kita gantian aja. Supaya kita bergantian menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita gitu ya. Itu melatih kita, saudara ya. Karena seringkali ini yang saya alamin gitu. Seringkali kalau kita ketemu orang, kita bingung kalau menceritakan kebaikan Tuhan, kebaikan apa ya gitu. Padahal loh, tiap hari kita udah mengalami kebaikan Tuhan. Nah, caranya gimana? Ayo gabung ke komsel-komsel, saudara ya. Saudara latihan di situ. Nggak ada pekerjaan Tuhan yang terlalu kecil untuk kita bisa ceritakan, gitu saudara ya. Nggak ada. Pertolongan Tuhan ya tetap pertolongan Tuhan, gitu. Saudara kan nggak tahu, misalnya saudara cuma ditolongin, dompet saudara ketinggalan di mana, terus saudara cari-cari nggak ketemu, atau ketemu. Percaya itu pertolongan Tuhan, saudara. Saudara bisa ceritakan di komsel. Mulai dari situ, saudara ya. Teman-teman ini kan nggak terlalu banyak. Mulai dari situ, lama-lama sudah terbiasa, yang katanya Pak Seno terbiasa ditolong Tuhan. Begitu saudara menyadari terbiasa ditolong Tuhan, saudara akan terbiasa juga menceritakan semua pertolongan yang pernah Tuhan lakukan buat hidup saudara. Oke, itu aja saudara. Jadi hadapi penderitaan saudara, jangan lari, tenang aja, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penyertaan gitu ya. Semuanya Tuhan udah sediakan. Kalau saudara tetap kuat aja saudara ya. Kalau di drakor itu bilang gitu, semangat gitu ya. Itu, oke. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami yang sedang mengalami penderitaan dalam sakit, pergumulan dalam pekerjaan, terlilit hutang Tuhan, atau apapun semuanya Tuhan, difitnah orang, problem rumah tangga Tuhan, kami berkata Tuhan sekarang Tuhan, bahwa kami mau hadapi Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau naik ke tempat kudus-Mu Tuhan, kami mau dekat sama Engkau Tuhan. Biar firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami berkomitmen, kami mau melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya saudara, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari para imam silakan membagikan roti dan anggur yang sudah disiapkan kepada anggota keluarga yang lain. Kita siapkan saudara, kita roti dulu ya saudara ya, masuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal ini. Ayo kita baca sama-sama saudara, kita ucapkan bersama-sama. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Biarlah perjamuan pagi hari ini menjadi meterai untuk semua komitmen yang saudara buat setelah saudara dengar firman pagi hari ini. Saudara berkomitmen, nah perjamuan ini biar memeteraikan. Mari kita angkat roti, saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang di tangan kanan saudara ini adalah persekutuan saudara dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa anggur yang di tangan saudara ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah boleh sehidangan Tuhan dengan Engkau dalam perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah dengan perjamuan kudus ini kami boleh manunggal dengan Engkau Tuhan. Tubuh dan darah-Mu memeteraikan semua komitmen yang kami buat untuk apa yang sudah kami dengar oleh dari firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari saudara, saya ajak saudara angkat tangan. Mari kita berdoa syafaat bagi bangsa negara kita. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berkata Tuhan pagi hari ini tidak bosan-bosan, tidak putus-putus kami berkata Tuhan bahwa shalom, kami lepaskan shalom Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia dikuatkan Tuhan. Biarlah boleh lepas dari krisis ekonomi Tuhan, semua masalah yang sedang dialami, sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan bagi pemerintahan kami Tuhan, bagi Pak Presiden, bagi kepala negara Tuhan, bagi wakilnya Tuhan, para menteri Tuhan, semua aparat-aparat Tuhan, DPR, MPR Tuhan, Polri Tuhan, TNI Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberi perlindungan Tuhan bagi para pejabat ini Tuhan, juga bagi keluarganya Tuhan, berkatin sehingga mereka bisa bekerja Tuhan dengan benar Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya semua pembangunan yang sudah dicanangkan terus berjalan, dan kami percaya Tuhan Indonesia akan terus Tuhan menjadi bangsa yang kuat, yang hebat Tuhan, yang tidak lagi dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain Tuhan, tapi menjadi bangsa yang terus maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga memberkati kota kami, kota Balikpapan. Berkati kota ini Tuhan, kami bersyukur kami ada di kota Balikpapan Tuhan. Berkati terus dengan damai sejahtera shalom Tuhan dibuat di kota ini Tuhan. Terima kasih buat pembangunan yang kami boleh lihat Tuhan di kota ini, di sekeliling kota ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, banyak orang-orang yang datang ke tempat ini Tuhan. Biarlah mereka datang bukan cuma mengeruk kekayaan Tuhan, tapi mereka boleh mengalami perjumpaan Tuhan. Mereka juga boleh membangun kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Wali Kota, semua aparat yang membantunya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera juga bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, kami diberi kepercayaan untuk kami boleh bangun bait-Mu Tuhan di kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih buat Rock Gateway, Kau yang memberkati panitia, berikan kesatuan bagi mereka, beri hikmat, beri damai sejahtera Tuhan di antara mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pembangunan Rock Gateway ini adalah tanda ajaib Tuhan yang akan terjadi di kota ini Tuhan. Dan biarlah melalui Rock Gateway ini Tuhan, tempat ini akan boleh menjadi berkat Tuhan yang akan memberkati kota ini dan kota di sekitarnya Tuhan, bahkan seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati juga Kak Gembala Tuhan, Kak Herol dan keluarganya, semua diakan, para pelayan-Mu Tuhan, berikan urapan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita mau persembahan saudara, mari kita angkat gadget kita atau amplop atau apapun lah, kalau di rumah ya gadget lah ya, kita pakai QR code. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan,
Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi, mengembalikan perpuluhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Kami percaya Tuhan, kehendak Tuhan, Engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, diberkati Engkau waktu Engkau keluar, waktu Engkau masuk. Bahkan mulut kita sudah diurapi Tuhan, kita bisa berkata pada dua tangan kita, ayo kita ucapkan 3 kali sama-sama saudara, bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya kerjakan dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.